Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asrorudin. Oke teman-teman ya, langsung aja. Di sini saya mau tutorial cara mencairkan limit kredit Aku Laku menjadi uang. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, di video-video sebelumnya sudah saya bahas secara detail. Jadi untuk kalian kalau masih bingung dengan pembahasan di video kali ini, kalian saya sarankan lihat video ini yang ada di layar ya. Kalau misalkan muncul nih, kalau enggak kalian lihat di deskripsi itu ada linknya. Dan untuk kalian yang mau daftar aplikasi Aku Laku bisa melalui link yang ada di deskripsi video saya ini. Karena di situ bulan ini udah 470-an lah kalau nggak salah ya yang sudah berhasil mendaftar ataupun di ACC oleh Aku Laku ya, karena menggunakan link terbaik saya. Nah, langsung aja teman-teman ya. Di sini saya mau bahas yaitu cara mencairkan limit kredit Aku Laku. Nah, itu bisa disebut istilah namanya gestun ataupun gesek tunai. Nah, di sini di mana aja sih kita bisa mencairkan limit kredit Aku Laku? Nah, saya buka dulu Aku Laku saya dan saya akan tampilkan di layar samping ini. Nah, di sini kita bisa mencairkan limit kredit dengan cara ada di Bukalapak ya, ada di Blibli, ada di JDID, ada di Tiket, ada di Shopee, ada di Adidas, ada di Xiaomi, dan juga di Rihanna Store. Nah, mungkin yang sudah sering yang digunakan sama orang-orang ya, cara mencairkan limit kredit itu setahu saya ini biasanya lewat Bukalapak, Shopee ya, ataupun yang lain-lainnya. Nah, jadi mohon disimak teman-teman ya. Mungkin di video kali ini saya lebih membahas benar-benar secara lisan aja ya. Karena untuk videonya secara prakteknya sudah saya bahas, cuma agak berbeda aja ya. Nah, untuk kalian yang masih belum paham, kalian bisa lihat di deskripsi saya, yaitu cara mencairkan limit kredit Aku Laku ya. Itu prakteknya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Pertama, kalau kamu mau mencairkan limit kredit Aku Laku, kita bahas misalkan saya mau mencairkan limit kredit Aku Laku melalui misalkan Bukalapak ya. Pertama, untuk kalian yang mau gestun, kita harus punya akun Bukalapak ya, harus punya 2 ya. Tolong disimak dulu ya biar nggak gagal, dan mohon disimak juga resiko-resikonya apa aja ya. Nanti saya kasih tahu di video ini, pokoknya saya jelaskan semuanya ya yang saya tahu dan juga dari pengalaman teman-teman yang sering sharing sama saya. Jadi ketika kamu itu punya akun Bukalapak untuk penjual ya, itu harus sama datanya dengan data Aku Laku. Nggak harus sama juga sih teman-teman ya, nggak masalah nggak sama juga. Yang penting akun pembeli itu nanti akan digunakan untuk melakukan pemesanan ya, yaitu yang akan dibayarkan oleh ataupun via bayar menggunakan via Aku Laku ya. Nah, yang paling penting ini adalah akun Bukalapak si penjual ya. Kan kalian udah punya nih akun Bukalapak si pembeli nih. Misalkan kalian udah punya Aku Laku dan juga Bukalapak pembeli. Kalian tinggal memikirkan akun Bukalapak si penjual. Saya sarankan kalian bikin akun Bukalapak penjual itu pertama di HP yang berbeda. Kalau bisa di HP saudara kamu, HP adik kamu, kakak kamu, ataupun HP intinya yang bukan satu handphone, harus 2 handphone ya. Dan di akun penjual itu sebisa mungkin alamatnya jangan sama dengan alamat Bukalapak pembeli. Misalkan nih kampung kamu di Tangerang, kampung A misalkan, di akun pembeli ya. Terus kemudian di akun penjualnya jangan sama juga, harus berbeda ya. Kalau bisa saya sarankan sih ya beda kampung lah, kayak gitu teman-teman ya. Beda kampung untuk akun pembeli dan penjual ya. Jadi ini kemungkinan bisa berhasilnya 70% ya. Jadi tolong disimak dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan di akun penjual kalian kalian udah punya nih, misalkan akun penjual kalian ini pakai HP adik kalian, kalian isi aja alamatnya, terus nomor rekeningnya harus nama orang lain, jangan nama kita sendiri yang terdaftar di Aku Laku ataupun yang di Bukalapak si pembeli, harus berbeda ya. Jadi kalian bisa mungkin pinjam data teman kalian ataupun saudara kalian, kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi saya sarankan di akun penjual kalian, kalau kalian benar-benar baru buka akun Bukalapak untuk penjual, jangan asal posting. Maksud saya jangan asal posting seperti ini. Jangan asal posting seperti yang sudah-sudah yang banyak yang sharing ke saya.
Misalkan karena kita mau gestun cuma kebutuhan apa ya, kebutuhan karena lagi ada kebutuhan dadakan gitu ya. Jangan asal posting di akun penjual itu kalian cuma jual satu produk. Itu terlalu mencolok teman-teman ya. Jadi gimana caranya di akun penjual kalian bahwa Bukalapak bisa percaya kalau akun Bukalapak penjual kalian memang benar-benar mau menjadi penjual. Jadi kalian harus posting minimal itu 5 barang. Ya, barang apa aja, yang penting masuk akal ya, 5 barang. Jadi itu kemungkinan besar itu bisa ditinjau ya, ini emang real mau jualan gitu ya, kayak gitu. Jadi kalian bikin 5 dan bikin salah satu nominal yang akan kalian gestun. Misalkan kalian mau gestun 3 juta, berarti kalian jual handphone apa nih yang sekiranya harganya nggak jauh dari 3 juta ya. Misalkan Samsung A51 misalkan nih harganya 3.500.000. Ya udah kalian posting sesuai harga handphone gitu, seperti itu. Nah, nanti setelah kalian sudah 5 postingan, kalian ambil satu dan nanti si akun Bukalapak pembeli kalian yang satunya itu akan pura-pura membeli ya. Dan kalian klik pemesanan, lalu di situ biasanya ada metode pembayaran. Pilih metode pembayaran itu, pilih via Aku Laku ya. Di situ banyak biasanya ada Kredipo, ada Home Credit, kalian pilih Aku Laku. Nah, setelah itu kalian pesan dan bayar pakai Aku Laku, biasanya ada step by stepnya yang sudah diarahin di Bukalapaknya. Kayak kalian login di Aku Lakunya dan minta kode OTP dan lain-lain seperti itu. Ketika berhasil ya, misalkan ketika berhasil sudah melakukan pemesanan ya. Nah, itu kan nanti di akun penjual tinggal konfirmasi pesanan ya. Nah, si akun penjual langsung aja konfirmasi pesanan. Lalu si akun penjual itu harus menggunakan nomor resi otomatis ya, ataupun benar-benar kirim barang. Bisa jasa via cepat, JNE dan lain-lain. Jadi kalian tinggal untuk akun penjual kalian ACC, terus minta resi otomatis, terus kalian bikin aja paket, bener-bener ngirim paket. Ya, isinya sih nggak harus HP juga, apa aja, terus kalian kirim ke misalkan si cepat nih. Nanti dari si cepat akan dikirim. Nah, nanti kan di akun penjual kalian kebaca tuh, dan juga di akun pembeli juga kebaca nih. Nih barang udah nyampe mana. Jadi untuk akun pembeli jangan coba-coba klik konfirmasi terima barang kalau status di kurirnya ataupun di akun penjual kalian itu masih dalam perjalanan paket. Jadi paket ini harus benar-benar sudah nyampe. Ketika paket sudah nyampe yang dinyatakan oleh kurir di sistem Bukalapak penjual, itu kalian boleh klik konfirmasi terima barang setelah barang nyampe mungkin 3 jam atau 4 jam ya, ataupun 4 jam seperti itu. Nah, nanti ketika kalian sudah bisa konfirmasi terima barang di akun pembeli, maka uang akan diteruskan ke akun penjual. Nah, dari penjual ini bisa di withdraw ataupun ditarik ke nomor rekening. Nah, jadi satu lagi nih sangat penting, saya sarankan misalkan sudah berhasil sampai tahap ini di akun penjual, saya sarankan untuk menariknya via Dana. Nah, Bukalapak kan kalau nggak salah itu kerjasama sama Dana. Jadi kalian kalau bisa di akun penjual itu kalian sudah punya Dana yang terhubung, aplikasi Dana yang sudah terhubung dengan Bukalapak si penjual. Karena itu sangat penting ya. Kenapa penting? Karena itu bisa mempercepat proses penarikan uang. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian sudah nyampe tahap ini dan ada 2 cara untuk narik uang di akun penjual. Biasanya lewat Dana ataupun ke nomor rekening. Kalau ke nomor rekening itu biasanya harus dari jam kerja ya. Jam kerja itu ataupun hari kerja biasanya dari Senin sampai Jumat kalau nggak salah biasanya. Dan itu bisa ditarik dari pagi jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 sore. Lebih dari jam 5 sore kalau kalian narik biasanya itu nggak langsung cair ya. Karena itu udah bukan jam kerja, mungkin diprosesnya akan besoknya lagi. Tapi kalau lewat Dana, setahu saya kalau dulu itu 24 jam. Kalian mau narik sore, malam, siang, dan itu tanpa antri, langsung masuk ke aplikasi Dana ya. Kalau nggak salah Dana, Bukalapak itu kerjasama sama aplikasi Dana ya. Jadi saya sarankan untuk akun penjual kalian terhubung dengan aplikasi Dana. Kalau misalkan nggak punya Dana, nggak apa-apa, langsung ke nomor rekening ya. Seperti itu. Dan setelah itu kalian tinggal ketika uangnya cair ya udah deh tinggal ambil. Nah, untuk tagihan kadang ada yang nanya, "Bang, gimana tuh kalau misalkan kita gestun ataupun mencairkan limit kredit, apakah kita harus bayar?" Ya jelas bayar lah ya.
Jadi apapun yang ada di aplikasi Aku Laku ya, sebesar apapun, sedikit apapun, kalau kita sudah make, mau berbentuk limit, mau berbentuk pinjaman, dengan cara apapun itu, ya tetap itu akan muncul tagihan di Aku Laku. Ya sama halnya semestinya kayak kita belanja aja ya. Jadi kalian kan ceritanya nih mau gestun ya kan, pura-pura belanja kredit handphone tapi melalui Bukalapak, ya sama aja bayar gitu ya. Sama aja kayak kalian cicil kayak gitu ya. Nah, cukup paham ya nyampe sini ya. Nah, untuk masalah-masalahnya saya jelaskan nih. Ini kan kalau berhasil, dan ini bisa 70%-an berhasil ya kalau kalian benar-benar rapi caranya seperti ini. Nah, untuk kalian yang mau lihat video prakteknya bisa lihat video lama ya. Mungkin ada di deskripsi ataupun yang saya bahas tadi dari awal. Apa sih Bang resikonya? Apa sih kalau misalkan gagal? Nah, gini teman-teman ya. Beberapa indikasi yang kemungkinan itu bisa gagal mencairkan limit kredit. Pertama, ya kalian itu bikin akun penjual itu asal cuma satu postingan. Yang kedua, kalian bikin akun penjual, datanya sama, nomor rekeningnya sama dengan akun Aku Laku ataupun sama dengan akun si pembeli, yaitu ketahuan lah ya. Dan yang kedua dan yang berikutnya kalian menggunakan handphone yang sama, itu kebaca ya, menggunakan perangkat yang sama. Terus kemudian kalian tidak mengirimkan paket dan kalian menggunakan resi manual, itu nggak boleh, harus resi otomatis sekarang, nggak kayak di video lama. Emang kalau video lama itu harus pakai resi manual ya, maksudnya kalau di video lama itu bisa pakai resi manual ya. Dan Bang gimana kalau misalkan saya gagal? Nah, biasanya kalau yang gagal ketika klik konfirmasi terima barang di akun pembeli itu ada tulisan mohon, ya intinya ada peringatan gitulah, tidak bisa klik konfirmasi terima barang, di mana checklist hijaunya itu nggak sampai selesai. Jadi uang itu tidak akan diteruskan ke si akun penjual ya. Kalau di akun pembeli kalian tidak bisa klik konfirmasi terima barang. Jadi kalau udah seperti itu, kalian nggak usah panik ya teman-teman ya, nggak usah panik. Kalian cukup tunggu dulu sampai 2 hari 3 hari ya. Biasanya 2 hari juga kita akan mendapatkan email yang terhubung dengan Bukalapak si pembeli. Nah biasanya kalau kita ketahuan di situ bakal ada email dari Bukalapak, Anda telah terdeteksi melakukan transaksi fiktif ataupun gestun alias gesek tunai, di mana nanti di situ dijelaskan pasal ini melarang ini. Nah, biasanya di situ ntar ada kata-kata kami akan mengembalikan dana mengembalikan dana ke sumber awalnya. Kalau kalian kan dari Aku Laku, berarti bakal balik lagi ke Aku Laku. Dan di situ apabila ada kekeliruan dari kami, mohon sertakan bukti-bukti bahwa kamu ini benar-benar mengirimkan barang ataupun transaksi yang tidak melanggar ya. Pokoknya isinya nggak jauh dari itulah, intinya seperti itulah ya. Jadi kalau misalkan sudah dapat kayak gitu, kalau emang kalian benar-benar gestun, kalian nggak usah komen, kalian nggak usah ngirim nomor resi, nggak usah teman-teman ya, tunggu aja. Biasanya uang dalam 2 hari 3 hari itu akan dibalikin lagi ke Aku Laku, dan di Aku Laku nggak bakal ada tagihan. Dan gimana Bang kalau misalkan sudah ada DP? Nah, kalau sudah ada DP, biasanya DP juga masuk ke Aku Laku, masuknya ke menu saldo. Nah, biasanya kalau misalkan ada DP-nya, balik lagi ke saldo Aku Laku. Kalau kalian punya tagihan di Aku Laku, itu biasanya nggak bisa dicairkan ya. Karena biasanya saldo itu, yang dari DP yang gagal gestun ini, itu dari Aku Laku bisa dibelanjakan ataupun untuk bayar tagihan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin udah cukup jelas ya teman-teman ya. Ini sudah lumayan capek saya ngomong ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang salah dalam penyampaian informasi ini ataupun ada yang kurang dipahami, kita sharing aja di sini. Jadi untuk kalian bisa nanya dalam 5 hari di video ini ya. Jadi kalau 5 hari itu saya standby sih. Kalau selama setiap saya bikin video itu 5 hari masih saya balesin ya. Ya karena saya juga sama kayak kalian, punya kesibukan, kerja juga di luar dunia nyata gitu ya. Bener-bener punya kesibukan. Jadi saya berbagi informasi, mudah-mudahan manfaat untuk banyak orang. Dan ingat, jangan pernah pakai jasa gestun ya. Tolong didengerin dulu. Kenapa? Pertama, sudah bunga ataupun bayarannya mahal, biasanya mereka ada yang ngambil 15%, 20%. Udah gitu belum tentu amanah lagi. Ya kan? Jadi hati-hati lah. Kalaupun misalkan mau gestun, kalian nggak mau ribet, nggak mau capek, nggak mau pusing, boleh pakai jasa gestun, tapi benar-benar harus terpercaya
dan harus benar-benar terbukti lah. Tapi hati-hati loh, yang namanya penipu ya bisa aja ya, yang kayak misalkan nih, ini bukti-bukti orang yang sudah getun sama saya nih, jangan gampang percayalah ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup itu aja. Kalau misalkan ada yang kepotong, nggak saya bahas, mohon ditulis aja di kolom komentar, kita sharing aja ya. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kalian, untuk informasi tentang Aku Laku, kalian bisa gabung di grup user Aku Laku sharing permasalahan. Itu ada di Facebook ya. Dan usahakan Facebook itu udah lama, udah 6 bulan. Kalau 6 bulan ke bawah itu tidak akan di-ACC, karena itu kebijakan grup Facebook. Biasanya kalau akun Facebook baru itu ya biasanya orang-orang yang mau nipu juga ya. Maksudnya bukannya sujon ya. Kebanyakan akun baru itu orang-orang yang berniat buruk gitu ya, karena akun Facebook itu akun yang sudah lama ya. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantunya untuk subscribe dan juga like. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.